Baik, terima kasih Mbak Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala BPSDM Pak Salis, Bu Lulu, Kepala LPPM, dan juga segenap tim pendamping ya, pengajuan jabatan fungsional akademik dosen UNISA Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu dosen yang saat ini siap ya untuk mulai mengajukan jabatan fungsional lektor kepala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, siang hari ini kita bisa uh, bertemu ya meskipun melalui tatap muka virtual untuk persiapan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala ya. Jadi sudah semakin banyak ya, alhamdulillah dosen-dosen kita yang sudah lektor dan siap untuk mengajukan ke lektor kepala, dan patut kita syukuri juga sudah ada yang tembus ya ke lektor kepala, sudah ada dua ya saat ini yang sudah lektor kepala, ditambah sudah ada satu guru besar. Nah, sudah lengkap sebenarnya di Unisa ini, kita sudah punya guru besar, sudah ada lektor kepala ya. Kalau dulu ya masih maksimal lektor ya. Ini juga saya kira menunjukkan bahwa ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya juga bisa meraih jabatan fungsional yang sekarang sudah diraih oleh dosen-dosen di Unisa ya. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi ya akan bertambah profesor-profesor baru ya menyusul Prof. Mufdilah ya. Dan tentu ya diawali dengan pengajuan lektor kepala. Hari ini kita persiapkan sebaik mungkin ya, meskipun sistemnya di LLDikti sepertinya masih ditutup ya, tapi kita start dulu untuk mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan ya, sehingga ketika sudah dibuka kembali pengajuan itu kita sudah siap untuk maju ya. Kemudian ya memang problem paling utama ya, atau ya persyaratan yang paling sulit biasanya untuk bisa dipenuhi ya untuk jenjang lektor kepala itu adalah publikasi ilmiah ya. Jadi mengapa kegiatan hari ini kita juga sekaligus mengundang dari LPPM yang punya program coaching klinik ya untuk publikasi internasional ya, sehingga kemudian kita bisa mensinergikan ya program BPSDM dan juga LPPM ya, untuk bisa bersinergi bersama-sama. Tadi pagi juga saya kira sudah kita ikuti bersama sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, itu juga bisa sebagai sarana bagi Bapak Ibu sekalian untuk juga bisa menghasilkan publikasi-publikasi berreputasi ya, yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal ya, sebagai bekal untuk pengajuan lektor kepala. Jadi saya ucapkan terima kasih mewakili pimpinan universitas ya kepada Pak Salis dan tim, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersemangat ya. Artinya dengan hadir pada forum ini ya sudah menunjukkan semangat Bapak Ibu untuk segera mengajukan jabatan fungsional ke jenjang lektor kepala. Nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh Pak Salis bagaimana mekanisme persiapannya, dan juga kaitannya dengan coaching klinik nanti Bu Lulu yang akan menyampaikan secara lebih detail ya. Begitu saya kira ya sambutan saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf saya tidak bisa mendampingi sampai selesai ya, karena ini sudah ada agenda lain juga di UMY hari ini. Saya akhiri sambutan dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufikur Rahman atas sambutannya. Selanjutnya di acara ketiga, penyampaian sosialisasi persiapan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala kepada Bapak Muhammad Salisul Hakim, kami persilakan.
Ya. Bapak Salih. Ya. Terima kasih, Mbak Norma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam waktu yang cukup singkat ya, dalam rangka persiapan usulan jabatan fungsional dosen lektor ke lektor kepala ya. Yang kami hormati kepada Bapak Taufikur Rahman ya selaku Wakil Rektor 1 dan yang kami hormati pula Ibu Lulu Kepala LPPM yang akan nanti menindaklanjuti salah satunya ya, yaitu dengan insya Allah rencana coaching klinik untuk syarat khusus jabatan lektor kepala. Ya, mohon izin untuk saya share screen, nggih, Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, nggih? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebelumnya kami menginformasikan bahwa di sini Bapak Ibu yang telah hadir itu adalah Bapak Ibu dosen yang telah memiliki jabatan fungsional lektor baik 200 ataupun 300, baik yang baru di tahun ini ataupun di tahun kemarin, ataupun yang sudah eligible atau bahkan mungkin sudah jauh-jauh tahun sebelumnya yang sudah eligible gitu ya. Dan juga ada yang masih sedang studi lanjut, artinya belum bisa mengusulkan, dan juga ada yang sudah baru saja selesai, dan juga ada yang masih magister ya. Jadi ada dokter juga di situ. Nah, nanti di sini Bapak Ibu perlu kami sampaikan beberapa persiapan ya untuk mempersiapkan lektor kepala. Nah, di sini setelah kami mempelajari untuk pengurusan lektor kepala itu bisa kami katakan itu insya Allah bisa gitu loh. Dan hanya memang butuh syarat khusus saja satu. Nah, itu yang susah sebenarnya ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana untuk mensiasati angka kredit kumulatif totalnya berapa yang diperlukan, serta syarat khususnya, bagaimana cara mensiasatinya dan lain sebagainya. Nah, menindaklanjuti dari surat edaran LL-Dikti yang sebelumnya Bapak Ibu, serta surat edaran dari rektor terkait dengan pengajuan jabatan fungsional dosen, di mana salah satunya di sini untuk yang lektor kepala kita sebenarnya telah membuat edaran kewajiban ya dalam 2 tahun terakhir atau yang sudah eligible. Namun berdasarkan surat dari LL-Dikti itu pula sistem pengusulan Java atau EPAKDOS di LDikti wilayah 5 itu ditutup gitu ya. Jadi ini secara nasional juga ditutup. Nah, sehingga kemungkinan besar itu baru dibuka itu awal Januari ya. Jadi kita masih ada punya waktu Oktober, November, Desember 3 bulan untuk mempersiapkan syarat khusus terutama di situ ya. Sekaligus nanti kita juga mungkin Bapak Ibu masih kepikiran, wah saya lektor 200, saya lektor 300, saya masih bingung syarat khususnya bagaimana, apakah angka kreditnya cukup apa enggak, mau 400 majunya atau LK 550 atau LK 700, nah atau mungkin bahkan mau loncat, ya nanti akan kita bahas di sini. Jadi prinsipnya kalau dari BPSDM bisa kami katakan bisa dan sebenarnya gampang. Tinggal syarat khususnya yang susah. Nah, oleh karena itu ini kami mohon sekali kepada LPPM dan Wakil Rektor 1 untuk bisa mendukung penuh ya untuk mewujudkan rencana coaching klinik yang sempat tertunda nggih Bu Lulu nggih. Semoga di tahun ini bisa terkejar dalam waktu paling enggak semester pertama itu sudah bisa berjalan programnya, dan paling enggak semester depan itu sudah publish di situ, karena ya untuk mengejar LK ya
nanti juga nyambung ke apa IPT nih ya, lagi persiapan juga gitu ya, dan juga akreditasi dari prodi masing-masing. Jadi kalau lebih cepat lebih bagus gitu ya. Januari itu sudah ada syukur syarat khususnya gitu. Jadi mungkin bisa kita persiapkan sejak awal di sini. Nah, ini yang kami sampaikan di awal tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah S3 atau masih S2 yang sudah bersertifikasi dosen dan belum bersertifikasi dosen, ada yang sedang tugas belajar, ada yang statusnya aktif ya. Ada 3 komponen ini akan menentukan strateginya pula yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, terutama yang pertama untuk Bapak Ibu yang belum bersertifikasi dosen ini masih belum bisa untuk mengusulkan lektor kepala. Ya, jadi catatan pertama, memastikan Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikasi dosen itu bisa dikejar di tahun sekarang sedang buka gelombang kedua, atau juga di tahun depan ya, persiapan di bulan Mei sekitar itu. Nah, karena kita nggak bisa mengajukan jabatan lektor kepala kalau kita belum bersertifikasi dosen. Dan perlu kami informasikan, penting untuk dosen itu memiliki sertifikasi dosen ya, selain sebagai syarat KLK ya, perlu kami sampaikan jangan sampai nanti tidak lulus sertifikasi dosennya, seleksi sampai 2 kali. Kalau sampai seleksi 2 kali di aturan sertifikasi dosen itu seumur hidup kita nggak bakal bisa sertifikasi dosen. Ya 2 kali kesempatannya ya. Jadi mohon bisa menjadi perhatian bersama, ini juga kita mengundang dari Kaprodi dan Dekanat ya, bisa menjadi perhatian. Karena kalau kita nggak bisa sertifikasi dosen seumur hidup, otomatis kita nggak bisa KLK seumur hidup ya. Jadi ada kesempatan pertama dan kedua, mohon bisa dioptimalkan di situ. Itu poin pertama. Ya, kemudian status keaktifan dosen ataupun sedang tubel ya, ini berarti Bapak Ibu yang sedang tubel ataupun sedang ibel itu nggak bisa ya. Nah, kalau yang sedang aktif, yang masih aktif ini bisa kita mengajukan sekarang juga kalau sistem udah dibuka tentunya. Nah, yang sudah pendidikan terakhirnya S3 tentu perlu diperhatikan ya, bahwa yang sudah S3 itu tidak perlu muluk-muluk ya Bapak Ibu. Yang sudah S3 ya, itu syaratnya hanya Sinta 2 ya, fokus ke Sinta 2 aja biar lebih mudah untuk publishnya daripada Sinta 1 ya. Nah, sementara untuk Bapak Ibu yang masih S2 atau saya sebutnya calon doktor nantilah S3 amin. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih S2 yang belum doktor itu minimal adalah Sinta 1. Karena kalau sepengetahuan kami, nanti mau diluruskan Bu Lulu ya, Sinta 1 tuh hampir pasti insya Allah terindeks Scopus begitu. Nah, untuk pemilihan jurnal nanti akan kami jelaskan di belakang. Namun yang perlu kami sampaikan di awal di sini, terutama untuk Bapak Ibu dosen yang masih magister, mau nggak mau kita harus mencari jurnal yang terindeks Scopus ya. Dan saran dari kami memang untuk yang terindeks Scopus tersebut adalah sarannya Bapak Ibu mengambil yang jurnal Sinta 1. Karena jurnal Sinta 1 itu juga terindeks Scopus ya. Tapi nanti mohon bisa dicari nanti bagaimana nyarinya, nanti Bu Lulu bisa didampingin. Karena apa, kalau jurnal di dalam negeri terindeks Sinta itu lebih trust-nya itu apa ya, kredibilitasnya itu lebih diterima oleh asesor dari pengalaman kami ya, dari beberapa pengusulan Java LK ataupun GB kemarin. Jadi kami sarankan, rekomendasikan Bapak Ibu agar memasukkannya di Sinta 1 ya, yang terindeks Scopus, dan tentunya dengan catatan lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ini Bapak Ibu yang lektor 200, ini lektor 300. Nah, untuk lektor 200 dan 300 ini tentu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dosen lektor 200 ya intinya kalau mau maju 400 kurang 200, kalau 300 kurang 100. Ya, tapi nanti di sini Bapak Ibu mohon perhatian, kita akan fokus di bidang penelitian aja. Ya, karena kalau di bidang lain insya Allah kita masih bisa mengupayakan ya. Bidang pendidikan
pengabdian dan penunjang itu yang mengevaluasi atau mengoreksi itu dari LL Dikti saja, dan insya Allah kita bisa optimalkan untuk itu, ya. Sementara kalau dari penelitian itu yang mengoreksi atau yang mengasesori itu dari pusat, dari kementerian, sehingga butuh effort yang lebih besar ya, karena memang juga untuk mengejar publikasi jurnal itu butuh waktu yang lumayan gitu. Sementara kalau untuk pendidikan ya, itu kan bisa kita siasati dengan modul, buku ajar, dan lain sebagainya yang nilainya cukup besar di situ. Pengabdian ya kita bisa buat sewaktu-waktu gitu kan. Dan di situ nggak terbatas satu semester itu maksimal berapa, enggak ya. Nah, nanti kita akan fokus ke penelitian. Ya, saya masuk ke ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Jumlah angka kredit ini ada ya? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini saya garis bawahi dari lektor dari poin ketiga ya. Saya perkerucut lagi. Nah, baik yang magister ataupun yang doktor ya. Jadi persentase untuk bidang pendidikan itu 40%, bidang penelitian ya. Ini 40% minimal Bapak Ibu ya. Bidang pendidikan dan penelitian itu minimal. Jadi jangan sampai di bawah ini. Kalau di bawah ini nanti harus revisi. Nah, untuk bagian pengabdian itu minimal 0,5, maksimal 10%. Nah, untuk penunjang itu tidak ada paling sedikit berapa, maksimal 10% yang diakui. Ya. Jadi bagian pengabdian dan penunjang itu maksimal yang diakui adalah 10%. Dan biasanya kalau kami memonitoring atau mendampingin dosen-dosen, lebih baik dioptimalkan ya nilainya lebih dari 10%. Agar kalau misalnya nanti asesor dari Aldikti nggak menerima pengabdian atau penunjang kita, masih ada cadangannya ya, dibuat aja ya kalau bisa di atas 10% ya. Misalnya 12% atau 13% ya, tergantung dari angka kredit yang kita ajukan, kita dari 200 atau dari 300, nanti kita bahas. Nah, untuk pendidikan dan penelitian Bapak Ibu, untuk penelitian dan pengabdian, pendidikan dan penelitian ini minimal ya. Jadi 40% dari angka kredit dari ajuan ya. Untuk pendidikan ini kan yang menilai dari Aldikti wilayah 5. Jadi relatif lebih mudah dan juga modul buku ajar itu bisa kita terbitkan saat sekarang ya. Kalau modul itu kan nggak perlu ISBN. Kalau buku ajar itu perlu ISBN. Tapi kita bisa mendaftarkan ISBN-nya sekarang, tapi publish-nya ya itu di tahun yang berbeda, di tahun belakang masih bisa, nggak apa-apa. Ya, jadi yang diakui itu kan buku ajar 1 tahun 1. Ya. 1 tahun itu tidak ada keterangan 1 tahun akademik atau bukan. Jadi untuk mensiasatinya biasanya lebih mudah per tanggal 1 September setiap tahun itu ada buku ajar. Gitu ya. Nah, jadi lebih mudah per 1 September setiap tahun itu ada buku ajar. Kalau modul bisa dibuat per awal semester ya, misalnya 1 September dan 1 Maret kayak gitu. Jadi modul itu 1 semester hanya 1 soalnya yang diakui. Nah, sementara untuk penelitian nih Bapak Ibu yang akan kita fokus di persiapan untuk pengusulan ini, karena saya bisa jadi meyakini Bapak Ibu, bahwa penelitian Bapak itu Ibu tuh sebenarnya cukup untuk maju ke lektor kepala 400. Ya, bisa jadi cukup. Namun angka kredit itu menjadi batal karena syarat khususnya belum ada. Itu. Apalagi untuk Bapak Ibu yang sudah lektor 300 ya, jadi kebutuhannya itu hanya 40 angka kredit. 40 angka kredit bidang penelitian ya, itu sebenarnya bisa ditempuh dengan beberapa jurnal aja gitu kan. Nah, jurnal nasional Sinta 3 2 misalnya. Kemudian ada Sinta satunya
satu gitu ya, sebagai penulis pertama semuanya. Itu nilainya udah berapa berarti ya? 12, 12, 24. Itu udah melebihi sebenarnya ya, sekitar 48 gitu ya. Tapi kan kita tentu menaikkan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, untuk angka kredit ini akan kita bahas setelah ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Untuk kita ketahui bersama, posisi Bapak Ibu sekarang kan pada posisi di sini ya. Lektor 200 dan 300. Nah, tinggal Bapak Ibu mau maju ke 400, 550 atau 700. Gini, ini sangat menentukan sebenarnya Bapak Ibu untuk naik ke jabatan berikutnya. Ya, baik di jenjang yang sama ataupun baik di jabatan yang sama ataupun di jabatan yang lebih tinggi ke guru besar, ya. Nah, di sini tidak ada perbedaan sebenarnya untuk rekognisi ya, LK itu 400, 550 atau 700 ya. Yang menjadi perbedaan adalah effort kita untuk naik lagi ke atasnya, ke guru besar maksudnya, ya. Kalau mau misalnya ke 400 ya nggak apa-apa, karena pengalaman kami kemarin Prof. Mufdillah itu juga membutuhkan 202 penelitian. Angka kredit itu bisa kita tempuh gitu ya dalam waktu 4 tahun. Ya. Nah, tinggal nanti kita persiapannya sih sebenarnya. Dan itu punya Budila itu penelitiannya lebih sekitar 230 yang diakui. Ya. Jadi bisa kita siasati. Kalau Bapak Ibu ke 400 dulu yang udah nggak apa-apa, nanti 850-nya nanti kita siapkan ke nanti ke depannya. Nah, namun memang kalau misalnya ragu, diusahakan aja Bapak Ibu ngambil yang angka kredit yang lebih tinggi. Karena gini, misalnya Bapak Ibu mengusulkannya dalam pengantar maupun berita acara yang diusulkan ya, yang disetujui oleh Bapak Ibu juga, itu 400 saja, tapi nilainya keluarnya lebih dari 550. Ya, maka berdasarkan pengalaman kami dan kami bertanya juga pada LDT, yang diakui adalah LK 400-nya bukan 550 gitu. Jadi tetap kalau bisa lebih tinggi aja di situ. Oke, gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk masa tahun bisa mengusulkan ke jenjang berikutnya, itu kan masanya 2 tahun ya. Dari lektor ke lektor. Kalau Bapak Ibu belum 2 tahun sejak lektor ini ya, maka Bapak Ibu masih belum bisa mengusulkan ke lektor kepala. Jadi nunggu 2 tahun dulu ya. Nah, sementara kalau misalnya sudah 2 tahun sudah mengusulkan kemudian keluar dari LK-nya untuk mengusulkan lagi ke GB-nya waktunya 2 tahun. Itu tidak terhitung dari masa studi lanjut. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sedang studi lanjut kemarin sudah kita dahului ya untuk persiapan ini karena agak berbeda gitu ya. Nah, ini sekarang kita mengundang semuanya ya biar saling tukar informasi juga di sini. Nah, berikut Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Nah, Bapak Ibu silakan bisa memastikan Bapak Ibu masuk di angka kredit berapa sekarang ya. Apakah Bapak Ibu lektor 200 ataukah Bapak Ibu lektor 300. Ya. Misalnya Bapak Ibu lektor 200 ya. Bisa saya katakan sangat memungkinkan Bapak Ibu bisa ke LK 400 ya. Tidak perlu khawatir takut wah yang dibutuhkan banyak ya. Sebenarnya bukan banyaknya tapi lebih kepada bobot ininya ya, skopusnya. Kalau penelitian lain itu masih insya Allah relatif mudah kalau ada pengalaman dari kami untuk dikejar gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu lektor 200 mau ke 400 gitu, kekurangannya kan 200. Nah, kita bagi nih, pendidikan 40%, penelitian 40%, pengabdian 10%, dan penunjang 10%. Nah, pembagiannya sudah kami tuangkan di sini. Materi ini akan kami share juga ke Bapak Ibu. Mungkin Mbak Ani bisa nge-share spreadsheet-nya ini ke grup nggak apa-apa, biar ini. Atau diunduh filenya nanti di-share ke grup
ke Zoom gitu maksudnya. Nah, misalnya dari 200 mau ke 400, kekurangannya adalah 200 ya. Berdasarkan persentase ke 40 40 10 10, maka dibutuhkan pendidikan 80, penelitian 80, pengabdian 20 dan penunjang 20. Nah, yang pertama yang gampang untuk penunjang dan pengabdian, kami sangat menyarankan agar dioptimalkan ya, jangan dibuat sedikit. Diusahakan lebih dari 20 angka kreditnya ya. Nah, ini tentu sangat memungkinkan Bapak Ibu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil atau publikasi pengabdian gitu ya. Untuk syaratnya adalah materi, daftar hadir, dan surat tugas. Cuman 3 itu aja ya untuk pengabdian. Kalau untuk penunjang, kalau kepanitiaan ya, kepanitiaan hanya surat tugas aja ya, yang gampang kepanitiaan surat tugas. Kalau ada mengikuti karya ilmiah workshop seperti itu ya, diperlukan surat tugas dan sertifikat. Ya paling gampang si panitia sih. Panitia ngumpulin 10 aja udah 20 nih ya. Oke, ini semoga nggak ada pertanyaan soal yang pengabdian dan penunjang ya. Kita fokus ke penelitian. Nah, sebelum penelitian, angka kredit yang diperlukan yang besar itu adalah pendidikan Bapak Ibu. Ya, pendidikan itu 40% ya, dari 200 adalah 80 di sini. Nah, 80 itu sudah kami sampaikan tadi di awal, selain mengajar Bapak Ibu ya, mengajar itu kan per semester paling tidak itu ada pengakuan berapa berarti ya? 11 ya. Per semester berapa banyak? Lupa banyak. 44 dalam 2 tahun. Seingat saya 40 kalau lektor ya 11 per semester ya Bani ya. 11 per semester, sehingga kalau dalam 4 semester Bapak Ibu udah 44. Bapak Ibu hanya kurang 36 angka kredit untuk mencapai pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah saving 44 SKS itu ya, kalau melalui Epakdos lagi, semoga melalui Epakdos itu sebenarnya kita masih diuntungkan karena SKS mengajar kita banyak di situ. Nah, saya kurang tahu juga lewat sistem tuh. Kadang kayaknya kalau realnya gak nyampe kayaknya, tapi mungkin ada sistem yang seperti beda kelas A, B, C itu jadi ketambah di situ. Nah, itu keuntungan kita. Nah, pada intinya Bapak Ibu di bagian pendidikan ini yang ingin kami sampaikan bahwa Bapak Ibu hanya perlu mengejar 36 SKS lagi aja, karena dalam 4 semester kemarin atau 2 tahun kemarin ya, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan 44 SKS. Dari mana? Dari 11 SKS setiap semester. Ya, jadi hanya kurang 36. Itu Bapak Ibu bisa menambah modul ya. Mohon modul untuk diusahakan sebagai penulis tunggal nggih Bapak Ibu. Nanti bisa dibicarakan dengan tim, karena kalau modul penulis tunggal ada 4 semester itu nilainya 20 Bapak Ibu. Ya, per semesternya 5 ada 20 ya. Sehingga kurang 16 aja. Kalau bisa nanti ditambah dengan buku ajar. Buku ajar 2 tahun ya. Per buku ajar mohon diupayakan sebagai penulis tunggal. Kalau dengan ada tim ya, tim silakan mungkin bisa koordinasi menulis sendiri-sendiri buku ajarnya di situ ya. Nah, buku ajar 1 tahun 20 ya, angka kreditnya. Ada 2 tahun berarti 40. Ya berarti Bapak Ibu udah ada berapa tadi ya? 20, 80, 44 ditambah 80 ya, jadi udah sangat banyak gitu loh. Jadi nggak usah dipikirkan bagian pendidikan ya. Jadi yang masih perlu banyak dipikirkan itu adalah bagian penelitian Bapak Ibu. Ya, ini penelitian udah kami garis bawahi, warna kuning kami bold, ini angka kredit yang diperlukan. Misalnya kalau Bapak Ibu 200 dari lektor 200 mau ke 550 ya, itu angka totalnya yang kurang adalah 350. Bidang penelitiannya adalah dibutuhkan 140 angka kredit. Nah, ini bukan tidak mungkin Bapak Ibu ya, ini sangat memungkinkan ya, apalagi yang sudah banyak karyanya atau mungkin yang masih mau berproses sekarang masih bisa mengelolanya gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk yang lektor 300.
Untuk yang lektor 300, misalnya mau ke LK 400, kurangnya kan hanya 100 ya, Bapak Ibu. Kita bagi 40, 10, dan 10. Itu jadinya bidang pendidikan 40, penelitian 40, pengabdian 10, dan penunjang 10 ya. Jadi untuk apa namanya bidang C atau penelitian itu relatif lebih sedikit daripada yang lektor 200 ya. Tapi kami apa ya kalau bisa yang sudah lektor 300 ini majunya bukan ke 400 lagi ya, diupayakan ke 550 atau ke 700, sehingga nanti kalau ke GB-nya itu relatif lebih dimudahkan ya. Oke, sampai di sini dulu, mungkin mohon izin untuk saya tetap lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita simulasi Bapak Ibu. Simulasi ini saya mengambil Bapak Ibu masih program magister ya. Jadi kalau sudah doktor syaratnya aja yang berbeda ya. Jadi kalau sudah doktor itu kan syaratnya Sinta 2 minimal bisa ya. Kalau Sinta 1 itu yang terindeks Scopus atau berdampak faktor itu mohon izin kami taruh di bawah sini ya. Ini untuk membedakan ya. Jadi kalau yang magister itu syaratnya Sinta 1 yang biasanya Sinta 1 itu sudah tindak sama Scopus gitu. Nah, ini saya mencontohkan untuk simulasi dari LK 200 dulu Bapak Ibu. L200 ke LK 400 ya. Yang dibutuhkan penelitiannya adalah 80 ya. Nah, dari mana kita memperoleh 80 angka kredit penelitian? Nah, simulasi dari kami Bapak Ibu contohnya ya. Yang pertama apa perlu dipegang adalah syarat khususnya dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perlu mengerjakan syarat khusus jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor. Yang biasanya itu juga jurnal tersebut terindeks Sinta 1. Ya. Nah, jadi nanti milihnya bukan di sini tapi di sini ya. Nah, simulasinya ini kami buat Bapak Ibu sebagai penulis pertama, bukan penulis tunggal. Ya. Kenapa penulis pertama bukan penulis tunggal? Agar jurnal itu lebih, kalau pengalaman kami, jurnal itu akan lebih menarik kalau kita ada tim. Karena apa? Kalau dalam 1 tahun ya karya kita ada banyak, sementara penulis tunggal semua. Nah, kita menjadi semacam ada ketidakwajaran atau keanehan gitu. Itu yang bisa jadi menjadi kekhawatiran kita nanti dari asesor ada penilaian wajar atau ketidakwajaran gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya tim tapi banyak itu masih relatif wajar gitu. Apalagi kita ada dengan mahasiswa juga, tapi kita upayakan sebagai penulis pertama untuk di sini untuk simulasi. Tapi kalau Bapak Ibu ada penulis kedua, ketiga ya itu di luar simulasi, artinya Bapak Ibu sebenarnya masih bisa lebih daripada ini. Ya, ini untuk yang pertama. Misalnya Bapak Ibu sebagai penulis pertama di Scopus, ya nilainya 40, 60%-nya yaitu adalah 24, jumlahnya 1 ya. Nah, nilai 24. Nah, yang dibutuhkan berapa? 80 ya. Berarti kan masih kurang. Ya masih kurang 56. Nah, 56 itu bisa kita ngambil dari Sinta 56 atau Sinta 34. Nah, ini kami mengestimasi aja. Misalnya Bapak Ibu nanti ada 4 publikasi di Sinta 56, 4 publikasi lagi di Sinta 34 ya. Dan total karyanya dibutuhkan 9. Nah, totalnya ada 108. 108 ini kami menyarankan agar lebih dari yang distandarkan yaitu 80 ya. Yang standarnya kan 80 ya, tapi kita upayakan lebih dari itu, misalnya 108 ya, karena nilai ini adalah nilai maksimal. Tidak mungkin tetap seperti ini dan sangat memungkinkan nilainya turun jauh daripada ini. Ya, kalau kemarin pengalaman kami itu di pengusulan LK 550 dari lektor 300 ya, salah satu dosen kita, itu angka kreditnya dari 96 angka kredit
yang diterima hanya 74. Ya, yang diterima hanya 74 ya. Jadi itu masih kurang 6 angka kredit lagi. Ya, sebenarnya nggak begitu jauh sih ya. Jadi tapi apa namanya, yang perlu jadi catatan adalah jurnalnya itu kebanyakan dari Sinta, ya, bukan dari jurnal internasional yang tidak terindeks Sinta. Nah, informasi dari beberapa asesor dan pengalaman kami ke belakang itu jurnal yang terindeks dengan Sinta itu relatif lebih kredibel, ya, lebih bernilai tinggi daripada jurnal dari luar negeri, ya. Namun tentu tidak semuanya ya, maksudnya Bapak Ibu ya, karena pengalaman kami dari belakang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh LPPM bahwa jurnal internasional yang dari luar, yang pertama kita mungkin nggak semuanya mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya mungkin untuk dosen-dosen dari luar negeri ya teman-teman tentu gampang lah ya. Tapi kan mayoritas dari kita dosennya kan masih atau mungkin sekolahnya atau relasinya lebih banyak kan dari nasional. Nah itu yang mempersulit komunikasi kita kalau kita keluar negeri, ya, menggunakan email atau dan lain sebagainya. Kalau dengan Sinta 1 ya, kontak personnya kan bisa kita pegang tuh ya, baik lewat email ataupun lewat WA, komunikasinya relatif lebih mudah gitu. Dan kalau dari Sinta itu potensiali sedikit kemungkinan dia bakal apa namanya, menjadi tidak terindeks Scopus ya. Misalnya sudah terindeks Scopus Sinta 1 kemudian menjadi tidak terindeks Scopus itu sedikit kemungkinannya, bukan tidak mungkin ya Bapak Ibu, sangat apa namanya, jarang itu terjadi. Tapi kalau kita ngelihat jurnal luar negeri itu kan beberapa teman kita, ini ada di sini juga nih, kita itu ada paling tidak tiga dosen kita maju, empat dosen kita yang maju ke LK itu gagal karena dia publish di jurnal luar negeri yang discontinue ternyata gitu. Jadi itu yang perlu kita hati-hati dari awal. Jadi kalau disarankan Bapak Ibu yang masih S2 magister itu ke Sinta 1 aja gitu. Ya mungkin pertanyaan lain-lain nanti bisa disampaikan di belakang ya Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya simulasi dari lektor 200 ke 550. Bidang penelitian yang diperlukan adalah 140. Nah, untuk simulasinya ini saya buat seperti ini ya. Syarat khususnya 1, yang lainnya ada 6 dan 6. Ya, kalau ini tadi kan ini 4 dan 4 ya. Yang ini Sinta 56, Sinta 34 ini saya buat 6 dan 6. Totalnya 150. Tentu Bapak Ibu masih bisa lebih banyak lagi. Berikutnya ke LK 700 dan termasuk juga mau loncat ya. Loncat itu untuk Bapak Ibu yang dosen S2 waktu lektor kemudian S3-nya mau loncat itu bisa. Ya, jadi menggunakan ijazah 50 angka kredit. Jadi lumayan, tapi kalau masih belum belum lulus dari S3-nya atau masih S2 itu nggak bisa untuk loncat. Jadi loncat itu untuk Bapak Ibu yang sudah dosen S3. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang sudah lektor 300 mau ke LK 400 ya. Dibutuhkan bidang penelitian hanya 40 aja Bapak Ibu ya. Nah, ini kami buat simulasi. Nah, itu kan gampang banget sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu hanya diperlukan satu syarat khusus dan satu jurnal Sinta 5 atau 6 dan jurnal Sinta 3, 4 sebagai penulis pertama tim ya. Nilainya udah 45 Bapak Ibu ya. Jadi gampang sebenarnya. Tinggal Scopusnya yang memang perlu usaha besar ya. Nah, ini kami reminder lagi ya, tim dari LPPM dan Bapak Wakil Rektor 1 bisa membantu kita semua agar bisa goals dalam pengusulan lektor kepalanya. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari sini ya sangat bisa banget gitu ya untuk maju ke L300 ke LK 400 karena yang butuhin hanya 3 karya doang Bapak Ibu ya. Jurnal Sinta 5 atau 6 1 sebagai penulis pertama, jurnal Sinta 3 atau 4 1 aja sebagai penulis pertama dan jurnal bereputasi dan berdampak faktor 1 aja. Nah, sebagai penulis pertama. Nah, ini nilainya udah 45.
Belum lagi saya yakin punya Bapak Ibu pasti lebih banyak lagi daripada itu. Ya. Jadi ya termasuk saya juga di sini sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya harusnya bisa mengajukan tahun 2022 kemarin ya. Cuman karena memang Skopusnya yang belum bisa ya. Nanti saya juga mau minta bantuan dari Bu Lulu ini dan tim dari bidang 1 ya. Sudah ditolak di 4 jurnal, belum bisa maju lagi ini saya. Nah, nanti mungkin tips triknya kira-kira bagusnya bagaimana dan mungkin lebih butuh pendampingan khusus gitu ya Bu Lulu dan tim. Nah, ini untuk elektor 300 mau ke LK 550. Diperlukan 100 penelitiannya. I didn't get that. Could you try again? Sorry. It's okay. Oke, sorry, my Airi. Oke, lektor 300 mau ke lektor 550 itu membutuhkan bidang penelitiannya 100 Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita simulasi Bapak Ibu perlu Scopus 1 di sini ya. Kemudian ini sebenarnya kita main apa ya? Main hitung-hitungan aja gitu ya. Misalnya Sinta 1-2-nya nggak usah, kita buat 0 ya. 96 kan totalnya ya, masih perlu ditambah lagi. Oke, ini 5 misalnya. Nah, 120 nih udah sangat bagus Bapak Ibu ya, bisa maju nih. Ya. Ini pengalaman kami kemarin, teman-teman dari lektor 300 itu banyak yang angka kreditnya itu lebih dari 550. Jadi teman-teman yang lektor 300 yang baru aja keluar nih ya tahun ini atau tahun kemarin, tahun depan kan udah eligible nih ya. Itu disiapkan Bapak Ibu ya. Kita lebih apa ya, mengupayakan menyarankan 550 karena apa? Untuk ke GB-nya itu nanti lebih mudah gitu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Ini lektor 300 ke LK 700 dan L 350 ke GB 850 ini kalau mau loncat gitu. Ini syaratnya 2 kalau mau loncat itu ya. Nah, untuk informasi Bapak Ibu yang sedang studi lanjut S3 terutama yang di luar negeri. Karena apa? Karena biasanya mereka banyak lebih mudah publish di jurnal internasional bereputasinya dan berdampak faktor ya. Ini Bapak Ibu bisa mengejar ini ya, lektor 3 yang sudah lektor 300 ya. Membuat karya jurnal bereputasi dan berdampak faktor 2 sebagai penulis pertama. Ya, sisanya ini bisa dicicil ketika Bapak Ibu sedang studi lanjut. Ya, ketika sedang studi lanjut, jurnal nasional terakreditasi itu bisa diakui. Ya, nah kemudian untuk syarat khususnya ada 2, itu di-keep ya, submit dan publish-nya itu ketika Bapak Ibu setelah selesai studi lanjut. Ini untuk strategi Bapak Ibu yang nanti akan mau studi lanjut. Nah, nggak perlu dipikirin sekarang, nanti kita akan insya Allah ada pendampingan lagi. Nah, bicara syarat khusus Bapak Ibu, nah syarat khusus ini penting banget karena akan menentukan nasib Bapak Ibu itu LK-nya dan guru besarnya ke depan akan menjadi ahli di bidang ilmu apa gitu ya. Nah, kalau yang kemarin alhamdulillah Prof Mudila itu bidang ilmunya ilmu kebidanan. Ya, itu sangat mensupport atau mendukung banget pendirian S3 bidan. Nah, tentunya bidang keilmuan Bapak Ibu itu harus linear dengan program studi Bapak Ibu ya, terutama untuk dosen prodi gitu ya. Mungkin beda dengan saya atau dosen MK Univ lainnya gitu ya. Nah, itu dilinearkan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Nah, syarat khusus yang pertama Bapak Ibu perlu kami sampaikan ya, itu submitnya untuk Bapak Ibu yang studi lanjut ya, itu jangan submit di masa studi lanjut. Oke. Kemudian korespondensi substansial lengkap. Ya, karena gini, di jurnal yang terindeks Scopus sekalipun ya, ada ternyata yang korespondensinya itu hanya tanya jawab atau diskusi tentang template atau metode yang tidak signifikan, tidak substansial. Nah, yang mau dicari itu adalah korespondensi yang sifatnya substansial Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan baik ada di email ataupun di akunnya Bapak Ibu di jurnal tersebut. Jadi itu semuanya di screenshot dalam bentuk PDF lalu diupload di repositori Java Unisa.
Gitu ya. Ini penting banget. Yang bisa menjadi diterima atau ditolaknya karena ini juga Bapak Ibu, ya. Dan itu dapat dilacak dari mulai progres awal mulai submit hingga sampai accepted atau publish-nya. Itu ya, ini penting banget Bapak Ibu. Itu informasi pertama. Ya, informasi kedua Bapak Ibu. Nah, judul artikel yang akan Bapak Ibu publish ya, pastikan itu sesuai dengan bidang Java Ibu sebelumnya, ya. Tapi kalau kemarin masih lektor mungkin nggak apa-apa, tapi kalau mau dari LK mau ke GB itu yang perlu jadi perhatian khusus. Jadi ini Bapak Ibu tidak terlalu banyak memperhatikan bidang keilmuan lektor sebelumnya nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu fokus ke ijazah dan ini berarti tesis atau disertasinya. Jadi harus sebidang ilmu Bapak Ibu, ya. Ini mohon dipastikan nanti ya ijazahnya bidang prodinya apa, keilmuannya apa, kemudian Java sebelumnya apa, kemudian tesis disertasi tentang apa. Nah, pastikan Bapak Ibu judul artikel jurnalnya itu masih sebidang keilmuan, serumbun lah paling enggak di situ, ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa disampaikan di belakang. Nah, bicara tentang bidang keilmuan Bapak Ibu, poin ketiga. Nah, kalau yang poin kedua itu kan jurnalnya. Nah, mohon maaf, judul artikel jurnal. Kalau yang kedua ya, ini bidang keilmuan di jurnal yang dituju. Karena gini Bapak Ibu, ada jurnal itu yang bidang keilmuannya multidisiplin. Nah ya kan, ada jurnal itu kan biasanya bidang keilmuannya ada yang keperawatan, kebidanan, ya, atau sosial atau apa. Nah pastikan yang kesehatan ya submitnya di jurnal kesehatan, keperawatan diupayakan linear sesuai bidang keilmuan, jangan loncat apalagi terlalu jauh ya, walaupun sebenarnya tentang sosiologi kesehatan atau apa terus publishnya di jurnal kesehatan, tapi kan sebenarnya lebih kepada sosialnya, sosiologinya. Iya, nggak boleh. Nah gini, sesuai dengan bidang Java sebelumnya, sesuai dengan jasa dan tesis atau disertasi sebelumnya. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya jangan sampai bukan ini ya, tapi untuk kepentingan Java intinya ya, bukan nggak boleh mau submit di situ, ya boleh aja silakan. Tapi untuk kepentingan pengusulan LK ataupun GB Bapak Ibu nggak bisa atau mungkin bisa ditolak nanti direject oleh asesor karena tidak sesuai dengan bidang keilmuan jurnal, karena kan jurnal kan ada reviewernya, ada editorial di situ ya, yang kalau nggak yang menilainya nggak sesuai ya kok bisa diterima gitu ya. Nah itu kan mungkin yang menjadi penilaian, ada nilai ketidakwajaran dan lain sebagainya dari asesor, itu yang bisa membatalkan syarat khusus si Bapak Ibu. Ya, poin keempat, kualitas jurnal Bapak Ibu ya. Jadi kualitas jurnal itu pastikan tidak predatory, tidak discontinue ya, dan akan lebih bagus jika berdampak faktor dan peringkat Q1 sampai 4 gitu ya. Kualitasnya, kualitas jurnalnya. Nah, sementara termasuk itu juga ada kualitas penerbit Bapak Ibu. Yang poin kelima, kualitas penerbit itu tidak potensial predatory ya. Dan Bapak Ibu bisa mengeceknya di ini ya, bisnis ini ya, nanti dimasukin aja. Penerbit itu misalnya Unisa penerbitnya bagus gitu, nggak pernah ada catatan sebelumnya. Biasanya yang bagus itu penerbit yang dari universitas. Kalau dari organisasi itu nggak tentu ya. Misalnya organisasinya itu bagus ya, tahun sekarang bagus, tapi ada recordnya itu di tahun sebelumnya kok namanya berubah. Ya, contoh itu organisasi Sage namanya. Ya ini punya salah satu dosen kita, Sage itu adalah publisher Bapak Ibu. Itu bagus. Tapi di tahun 2016 ternyata Sage itu namanya Intex ya. Nah, ternyata Intex itu potensial predatory Bapak Ibu. Nah, di situ memperbolehkan asesor untuk menolak atau membatalkan syarat khusus tersebut karena
di tahun sebelumnya ada potensial predatory, hanya ganti nama dan kemudian menjadi bagus. Tapi itu menjadi catatan sehingga menjadi ditolak. Sama halnya dengan ketika jurnal saya publish tahun 2022 dan waktu itu terindeks Scopus dan berdampak faktor. Tapi sekarang 2023 itu discontinue. Nah, itu nggak bisa diterima juga oleh asesor Bapak Ibu. Ya walaupun publishnya di tahun sebelumnya. Nah, karena apa ada apa ya, ketidakwajaran atau membuat kekhawatiran asesor yang itu menjadi ragu, dan itu asesor punya hak prerogatif untuk membatalkan syarat khusus tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sebenarnya Bapak Ibu diutamakan itu yang terindeks Sinta 1, dan biasanya Sinta 1 itu juga terindeks Scopus. Ya ini untuk Bapak Ibu magister. Tapi kalau Bapak Ibu sudah doktor ya minimal S2 itu boleh. Ya. Gitu. Dah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari BPSDM. Untuk persiapannya ya, saya kira sudah apa namanya siap ya. Semoga Bapak Ibu di bulan Januari nanti ya, nanti tinggal strategi kita mempersiapkan jurnal syarat khusus ini gitu ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya tentunya. Nah, ini mungkin ada Bu Lul, nanti bisa ditambahkan informasinya. Nggih, mungkin begitu Mbak Norma dari saya terlebih dahulu. Makasih. Ya, terima kasih untuk Pak Salis pemaparannya. Selanjutnya, untuk penyampaian sosialisasi kucing klinik penyusunan jurnal kepada Ibu Lulu Rosida, kami persilakan. Monggo Bu Lulu. Kucing. Bu Lulu. Ya, makasih Mbak Nurma. Maaf, baru naik ke atas dari bawah, dari lantai 2. Saya menggeh-menggeh, wong tua. Bentar. Ya, Bu Ya, Lulu. makasih Mbak Nurma. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosen ya, tadi ketemu saya, sekarang ketemu saya lagi. Terima kasih banyak kepada Pak Kepala SDM, Pak Salis, kemudian Bu Ani, Mbak Norma, selaku tim dari BPSDM yang sudah mempersiapkan semuanya. Terus terang, saya sudah juga mencoba Bapak Ibu untuk mengajukan kolektor kepala, tapi saya termasuk salah satu yang masih ditolak gitu ya, karena saya mengalami jurnal yang discontinue walaupun proses jurnal, proses tadi yang disampaikan Pak Salis ya, proses jurnal, proses beremail dan jurnal itu pada saat itu masih Scopus gitu, tapi memang begitu dia discontinue pada saat kita pengajuan kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi nilai mencukupi untuk kolektor kepala 400, jadi saya ngambil yang paling rendah gitu, tetapi syarat khusus tidak memenuhi. Nah, kalau saya lihat beberapa teman di sini mungkin sudah ada yang punya syarat khusus ya Pak Salis ya. Bu Intan itu jurnal sudah punya itu di Scopus dan Sinta 1. Jadi Bu Intan itu udah punya syarat khusus, tinggal Bu Intan harus mengumpulkan nilai tadi ya Pak, mau lektor kepala berapa? Bu Intan mau langsung 550 atau mau dari 400 gitu. Bu Intan udah punya syarat khusus gitu. Sedikit mungkin Bapak Ibu, jadi saya karena dikejar-kejar oleh Pak Salis, juga dikejar-kejar oleh Pak Taufik untuk membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman, karena termasuk memfasilitasi diri saya sendiri karena saya tadi belum berhasil untuk pengajuan ke lektor kepalanya, untuk memfasilitasi proses pengajuan publikasi. Sebenarnya kalau kita bicara coaching ini udah beberapa kali, tapi hasilnya tuh ya nggak terlalu bagus menurut saya. Kembali lagi, sebenarnya kunci keberhasilan coaching adalah artikel yang berkualitas gitu ya. Jadi mau coachingnya bentuk apapun, kalau nggak ada artikel yang berkualitas nggak akan berhasil. Saya sedikit share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini sudah
coaching klinik yang keempat yang diselenggarakan oleh LPPM ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa teknis yang dilaksanakan LPPM untuk kepengennya membantu Bapak Ibu untuk bisa naik ke jabatan fungsional. Salah satunya sebenarnya yang coba kita siapkan adalah menyiapkan sarana jurnal minimal Sinta 2 gitu ya, yang kemarin yang kita inisiasi JES. Tapi ternyata juga memang ditakdirkan belum berhasil juga untuk menyiapkan JES ke Sinta 2 karena banyak trouble-nya gitu ya, sehingga kita juga belum punya sarana tersendiri untuk membantu atau memfasilitasi Bapak Ibu untuk untuk naik ke jabatan fungsional minimal lektor kepala atau seterusnya gitu. Kalau coaching klinik tadi kita sudah mengadakan 3 kali. Yang pertama, coaching klinik 1 kita berhasil publish Scopus 2 artikel. Coaching klinik 2 itu kita berhasil publish 6 artikel, tapi banyak akhirnya discontinue 3 atau 4 ya. 5 ya, 5 yang discontinue. Jadi coaching klinik 2 itu berhasil ke Macedonia itu ada 5 dan Macedonia discontinue walaupun sekarang kabarnya sudah dikembalikan lagi, sudah Scopus lagi begitu Pak Salis. Tapi kalau sudah ada track record tadi yang disampaikan Pak Salis, track record pernah discontinue biasanya Nggak juga disarankan. ya nggak disarankan. Kemudian coaching klinik yang ketiga kita salah, bukan publish 2, baru submit 2 gitu. Nah, untuk sebenarnya tujuan coaching klinik ini selain memenuhi persyaratan pengusulan peningkatan jabatan fungsional dosen kolektor kepala juga banyak sih Bapak Ibu ya. Jadi ini pencapaian IKU IKT terkait publikasi dosen ke jurnal bereputasi, citasi, klasterisasi LPPM dan peningkatan universitas termasuk webometri, kemudian kalau dulu menjadi persyaratan pengusulan hibah terutama penelitian ya bahwa sudah punya publikasi jurnal internasional. Kalau sekarang kan lebih ke Sintascore. Ini juga akan mempertinggi Sintascore kita. Nah, yang strategi yang sekarang adalah yang pertama pemetaan manuskrip. Nanti sebelum kita berikan timeline-nya, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah pemetaan manuskrip. Tadi sekali lagi tidak akan berhasil coaching klinik dengan pembicara sekaliber internasional sekeren apapun jika kita sendiri tidak punya artikel yang berkualitas. Jadi yang pertama adalah manuskrip. Jadi Bapak Ibu wajib menyiapkan manuskrip yang benar-benar berkualitas. Nah, untuk mengetahui apakah manuskrip kita berkualitas atau enggak, kita bisa menggunakan evaluasi diri. Ini bisa menggunakan by system. Nanti sistemnya saya bukakan. Sebenarnya ini sistemnya punyanya Unima yang kita adopt juga sebenarnya di kemarin untuk kita kualifikasi artikel yang masuk ke JES untuk pengajuan Sinta 2, kita menggunakan sistem ini gitu. Nanti Bapak Ibu akan saya coba bukakan sehingga dengan sistem ini kita bisa tahu berapa sih nilai kualitas artikel kita, masih ada banyak yang perlu dibenahi atau sudah cukup layak untuk kita submit gitu. Kemudian yang ketiga kita akan coba setelah ada evaluasi diri Bapak Ibu mempersiapkan manuskripnya, kemudian dievaluasi diri by system, kemudian kita akan coba review internal. Nah, review internal ini nanti kami mintakan mereview teman-teman dosen yang sudah biasa ke jurnal-jurnal bereputasi gitu ya. Kemudian translate dan proofread yang rencananya akan difasilitasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau perlu translate dan proofread nanti akan kami fasilitasi khusus untuk teman-teman dosen yang akan naik ke LK. Kemudian baru kita berikan ke reviewer eksternal. Kemudian tadi direview oleh reviewer internal sekaligus reviewer internal itu menjadi pendampingnya. Jadi pendamping dosen, mendampingi dosen atau dosen mengcoaching dosen ya. Jadi selama proses harapannya selalu berinteraksi atau apa ya, didampingi oleh dosen gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kepakaran yang sama, mungkin saya hafalnya yang di kesehatan, mungkin kalau yang di luar kesehatan tidak ada kepakaran yang sama, boleh merekomendasikan ke kami siapa yang akan ditunjuk sebagai dosennya. Nanti kita siapkan logbooknya. Jadi Bapak Ibu seperti konsultasi tesis atau skripsi gitu ya, tesis atau disertasi ya, konsultasi tesis ya. Jadi ada logbooknya. Nanti kami akan berikan SK-kan dan berikan honorarium
untuk pendamping gitu ya, supaya yang mendampingi juga semangat. Nah, yang kemarin pendampingan tuh banyak yang lost karena sibuk semua gitu ya. Nah, kemudian karantina sampai submission. Rencananya akan seperti itu strategi coaching klinik kali ini. Nah, ini yang sudah kita coba buatkan timelinenya. Jadi sebenarnya rencana coaching klinik ini sudah kita diskusikan dengan Pak WR1 itu dari Juli 2023, tapi belum eksekusi ya. Ini akhirnya dipaksa eksekusi oleh SDM. Jadi hari ini ya, salah, ini kok 23 November ya, 23 September harusnya sosialisasi coaching klinik 2023. Kemudian jadi ada yang baru juga di coaching klinik yang terbaru. Jadi kami akan mengupayakan untuk kami sedang mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa teman-teman pengelola jurnal yang punya jurnal terindeks Sinta 1 atau 2 gitu ya. Kemarin kita merencanakan akan berstudi banding ke UNES dan UNSUD sekaligus membawa misi untuk meminta meminta MOU untuk menerima atau memberikan slot jurnal ke UNISA gitu. Kenapa UNSUD dan UNES? Di UNSUD dan UNES itu kalau kami lihat ada jurnal kesehatannya ada, yang Sinta 1, Sinta 2, jurnal pendidikannya ada, kemudian jurnal ekonomi Vesum ada. Sepertinya kalau yang yang engineering atau IT belum ada sih, tapi kita mencoba mencari yang cukup banyak jurnalnya gitu. Kita sedang mengarah ke sana. Nanti harapannya kita bisa MOU dan menerima jurnal-jurnal Bapak Ibu. Tapi kita pastikan dan kita harus bisa meyakinkan bahwa jurnal-jurnal itu akan memenuhi kualitas yang diminta oleh jurnal-jurnal tersebut. Jadi walaupun kita dikasih slot, tapi kita akan mempush Bapak Ibu di proses coaching ini untuk membuat manuskrip Bapak Ibu sekualitas yang diminta oleh jurnal-jurnal tersebut gitu. Nah, ini sedang akan coba kita jajaki. Kebetulan kemarin sudah disetujui juga oleh Bu WR2 untuk kita kunjungan ke beberapa jurnal ini dalam rangka tadi memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, kemudian di 15 November harapannya Bapak Ibu bisa mengirim draft manuskrip ke LPPM. Jadi harus ada pemaksaan ya. Boleh. Kenapa 15 November bisa luaran tahun berjalan ini, bisa luaran dikti misalnya, atau memang yang dibuat sendiri, atau bahkan punya mahasiswa yang di-create gitu ya, recreate gitu ya. Jadi harus ada, kami minta Bapak Ibu yang serius akan di-coaching tadi ya. Jadi kalau coaching hanya sekedar ngirim artikel seadanya, ya dapatnya seadanya gitu ya. Karena LPPM nggak mungkin akan merubah artikel itu gitu ya. Yang merubah ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Jadi kuncinya cuma satu ya. Kuncinya ada artikelnya dan artikelnya berkualitas. Maka kami menunggu Bapak Ibu mengirim draft manuskrip ke LPPM sampai 15 November 2023. Harapannya di November itu penelitian tahun berjalan internal selesai, mungkin bisa di-create untuk ke sana gitu ya, karena ada dananya gitu. Atau mungkin skripsi mahasiswa yang kemarin dikumpulkan mau di-create atau diperluas cakupannya, atau mungkin ada yang dapat hibah eksternal gitu di November, mungkin sudah mulai ancang-ancang gitu ya akan seperti apa. Walaupun kalau yang nggak punya kita bisa masuk ke literatur review sebenarnya. Tapi kalau dilihat tadi kalau Pak Salis mengarahkan kita ke jurnal-jurnal Indonesia, ke jurnal-jurnal Scopus atau Sinta 1, Sinta 2-nya Indonesia, jurnal-jurnal Indonesia itu cenderung memilih artikel-artikel atau paper-paper yang bentuknya original research. Jadi dia tidak belum banyak jurnal-jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 yang menerima artikel literatur review atau scoping review gitu. Jadi dia lebih memilih artikel-artikel dalam bentuk artikel yang original research. Jadi tadi Pak Salis sudah mengarahkan itu, jadi mungkin Bapak Ibu bisa juga melihat di Sinta Jurnal, nanti kita coba buka ya, Sinta Jurnal nanti ada Sinta 1 apa aja jurnalnya, Sinta 2 apa aja jurnalnya, Bapak Ibu bisa pilih, sudah mau mengarah ke situ dulu sehingga nanti kami bisa petakan nanti ada nama, sudah punya manuskrip atau belum. Setelah ini akan kami share ke grup rektor kepala mungkin ya Pak Salis ya. Kemudian
sudah mengarah tujuan jurnalnya atau belum gitu. Harapannya kalau sudah mengarah tujuan jurnalnya, misalnya nih Bapak Ibu tujuan jurnalnya ke UNES. Oh, yang pernah publish di UNES orang UNISA ada enggak? UNER siapa yang pernah publish di situ? INAJOK misalnya di Opskin siapa yang pernah publish di situ? Ini yang saya sebut-sebut ini yang juga untuk publish mahasiswa S2. Jadi kalau mahasiswa S2 kita bisa publish di sana di jurnal-jurnal bereputasi itu, mestinya Bapak Ibu dosennya juga punya peluang cukup besar untuk juga bisa publish di sana. Tapi yang kesehatan ya mohon maaf saya kalau yang engineering dan lain-lain mungkin nanti saya akan lebih banyak baca-baca lagi ya. Saya belum terlalu ini tadi juga karena apa namanya nggak mempersiapkannya nggak terlalu ini. Tapi timeline sudah kita siapkan dari Juli. Nah kemudian tadi ya setelah draft masuk maka ada proses review internal. Tadi sekaligus pemilihan pembimbing internal. Jadi misalnya yang sudah siap itu akan dibimbing oleh mungkin pilihannya ya seperti Bu Andari, kemudian Bu Kesa, kemudian Pak Wanto, yang pemilihan mungkin siapa ya, mungkin yang di luar ini Mbak Anissa Humairo ya, kalau untuk bioteknologi itu cukup banyak juga publikasinya di Scopus gitu. Kemudian Pak Askuri gitu ya, untuk sosial-sosial itu juga banyak publikasinya di Scopus. Nanti itu mungkin bisa untuk teman diskusi, membantu termasuk tadi dosen membimbing dosen di proses review internal akan seperti itu. Nah, kemudian baru kita proses di translate dan proofread kalau sudah clear dengan pembimbing internal dan sudah tadi ya di proses review internal ada proses tadi ya penyiapan manuskrip, penilaian manuskrip sendiri tadi. Kemudian proses bimbingan dengan reviewer internal harapannya juga bisa berjalan. Kami siapkan logbooknya langsung. Kalau kemarin karena nggak ada logbooknya, nggak ada HR-nya, sibuk gitu mungkin ya. Kalau ini seperti bimbingan tesis ya nanti akan kita kejar-kejar tanggal segini kok belum ada hasilnya gitu. Jadi ada kejar-kejaran kayak mau yudisium lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan. Nah, kemudian baru kita proofread. Tapi kabar baiknya sebenarnya kalau saya lihat di jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2 ada beberapa bahkan yang membolehkan bahasa Indonesia. Jadi jurnal Sinta 1 baru Scopus saja, tidak ada Q-nya. Dan saya rasa itu malah sangat, tadi kata Pak Salis, malah sangat aman ya, cenderung resiko untuk discontinue kecil, itu justru membolehkan untuk dalam bahasa Indonesia. Dan kalau dia membolehkan dalam bahasa Indonesia, saran saya kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi nanti apa yang dikembalikan masukannya kita bisa benerin ya. Saya maksudnya. Kalau orang-orang seperti saya yang susah bahasa Inggrisnya, mending bahasa Indonesia saja. Jadi masukannya kita bisa mengerti. Nah, kemudian tapi kalau dia perlu translate dan proofread nanti akan difasilitasi oleh LPPM. Kemudian pengiriman manuskrip yang sudah di-proofread kembalikan ke LPPM. Terus kita mintakan reviewnya ke reviewer eksternal. Reviewer eksternal misalnya yang rencananya akan kita pakai adalah Prof. Muji yang dia editor in chief jurnal Q2, terus Prof. Nur Hasanah gitu ya, khusus kesehatan gitu. Itu akan kita coba menggunakan beliau-beliau yang sudah expert di bidangnya. Kemudian setelah itu di review, dikasih masukan, dirombak lagi oleh Bapak Ibu. Nah, baru di 22 Desember, ini kalau dibolehkan, kemarin kita minta waktu seharian untuk, kalau boleh sih nggak di kampus, tapi kalau nggak boleh ya tetap di kampus, coaching klinik pendampingan sampai submit. Jadi dari awal Bapak Ibu, 1 siapkan manuskripnya, 2 cari jurnalnya yang Bapak Ibu serp dan memungkinkan dibaca-baca dibaca-baca dulu kira-kira arsipnya itu ini kok kayaknya biasa nggak terlalu susah ya gitu. Nah itu saya mau ngarah ke situ sehingga arahnya dari awal sudah jelas mau ke situ. Mungkin itu untuk yang timeline coaching klinik dari LPPM. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang berkenan mengikuti coaching klinik ini, harapannya sudah punya manuskrip dan sudah bisa dikirim ke LPPM maksimal di tanggal 15 November 2023. Nah, tadi tips and trick sebenarnya susah ya kita buat tahu jurnal ini predatory, jurnal ini enggak gitu tuh agak susah. Kalau jurnal luar negeri itu juga kita susah prediksinya, susah menghubunginya, kadang-kadang gitu ya.
Atau kalau jurnal luar negeri tapi banyak orang Indonesianya, pasti setahun 2 tahun lagi akan discontinue gitu ya, sudah bisa di apa ya, diprediksi seperti itu. Yang kedua, jurnal luar negeri yang IPB India, Pakistan, Bangladesh. Nah, IPB itu pasti juga bentar lagi juga discontinue gitu ya. Jadi jurnal-jurnal IPB, jurnal-jurnal yang tiba-tiba banyak orang Indonesia, jurnal-jurnal yang meminta bayaran tinggi tanpa di review gitu, itu biasanya mengarah ke sebentar lagi discontinue gitu. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Salis juga, tim dari SDM, lebih sangat aman kalau kita memilih jurnal Indonesia yang Sinta 1 atau Sinta 2 kalau Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dosen yang sudah S3 ya, atau Sinta 1 untuk Bapak Ibu dosen yang S2 seperti saya. Kalau yang Sinta 1 itu pasti dia terindeks Scopus juga gitu. Jadi Sinta 1 itu pasti otomatis terindeks Scopus, sehingga Bapak Ibu pilih aja Sinta 1 walaupun di situ belum terindeks Scopus, pasti 2 bulan 3 bulan lagi akan terindeks Scopus gitu. Karena itu sudah kemarin saya mengikuti dari kementerian apa ya, Kemendikbudristek ya, bahwa semua jurnal yang Sinta 1 otomatis akan Scopus gitu. Tapi kalau bisa juga sih Sinta 2 atau Sinta 3 langsung Scopus, tapi kalau Sinta 1 otomatis akan Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa pilih jurnal yang Sinta 1 atau jurnal Sinta 1 yang baru terindeks Scopus. Itu lebih aman, dan biasanya jurnal-jurnal Indonesia itu pengirimannya sama lah dengan jurnal-jurnalnya UNISA gitu ya, masih OJS-nya masih OJS 2, OJS 3 gitu, yang mudah dimengerti proses submitnya. Kalau proses submitnya aja kita udah puyeng gitu ya, apalagi proses-proses yang lain gitu. Jadi memang benar yang disampaikan oleh SDM. Karena kemarin saya jurnalnya luar negeri semua dan discontinue semua. Alhamdulillah saya mencoba memilih jurnal Sinta 1, dan alhamdulillah kemarin loanya udah keluar untuk terbit bulan Oktober ini gitu ya. Memang sarannya Pak Salis itu ya jos gitu ya. Jadi milihnya jurnal-jurnal Indonesia aja. Dan lebih enak dihubungi editor in chief-nya ditimbang menghubungi orang luar negeri kalau saya. Kalau yang bahasa Inggrisnya terkendala seperti saya dan belum pernah sekolah di luar negeri gitu ya, jadi agak lebih memudahkan gitu. Kemudian yang kedua, jadi trennya jurnal-jurnal Indonesia yang Sinta 2, Sinta 1 atau untuk naik ke Sinta 2 atau dia mau naik ke Scopus itu salah satu penilaiannya adalah banyak dari autornya itu dari luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu tadi selain tadi ya disarankan Pak Salis jangan sendiri ya. Sekarang kalau sendiri malah nggak diterima ya Pak Salis ya. Terlalu berani ya bikin ini apa namanya manuskrip kok sendirian gitu ya. Jadi yang pertama libatkan tim, dan kalau bisa salah satu timnya harus peneliti asing. Waduh, peneliti asing gimana ya? Kenal di mana? Bisa juga nanti dengan reviewer yang kita rekomendasikan, reviewer internal misalnya seperti Bu Andari, mungkin Bu Andari bisa temanya kok sama temannya Bu Andari di mana, terus diinikan, atau temanya sama dengan temannya Pak Wanto di mana gitu, mungkin bisa diteleponkan temannya, karena kemarin saya sempat ditawari itu, tapi saya coba dulu yang mencoba dulu untuk di UNES, kebetulan saya ngambil di UNES sendiri, itu yang jurnal Kesmas UNES yang baru Scopus ini sendiri, tanpa harus apa namanya meminta bantuan beliau-beliau, walaupun beliau-beliau menawarkan untuk menelpon temannya untuk menambahkan apa gitu sehingga temannya ikut masuk gitu. Itu juga bisa. Atau teman-teman kita yang sedang di luar negeri, misalnya teman-teman fisioterapi itu yang lagi di luar negeri, misalnya ada Pak Tri Laksono, teman-teman kebidanan tuh ada Bu Fitria. Nanti diminta afiliasinya Leeds, Pak Tri afiliasinya di Taiwan gitu. Nah, itu biasanya lebih menarik untuk diterima oleh jurnal-jurnal Indonesia yang Sinta 1 atau Sinta 2. Karena memang salah satu penilaiannya, karena saya sendiri mengelola jurnal dan kemarin mengupayakan untuk naik ke Sinta 2 dan Sinta 1 adalah kita lebih memilih orang-orang yang punya autor-autor yang afiliasinya salah satunya ada yang luar negeri gitu. Jadi itu juga bisa diupayakan tips and triknya. Kemudian yang ketiga, jurnal-jurnal tadi ya, jurnal-jurnal Indonesia yang Sinta 1, Sinta 2 itu lebih suka yang original research, terutama bentuknya inovasi atau ada luaran barang atau ada luaran sesuatu yang dibuat gitu ya. Jadi inovasinya kuat, novelty-nya kuat, itu yang dicari biasanya. Jadi apa namanya literatur review dan lain-lain dia cenderung
jarang yang nerima gitu. Tapi kalau jurnal luar negeri memang literatur review pun bisa masuk Q2, Q1, tapi jurnal-jurnal Indonesia dia lebih suka jurnal dengan responden banyak, kemudian perlakuan gitu ya, membuat barang suatu barang gitu ya. Jadi ada inovasi, ada novelty. Kemudian yang keempat, jadi yang dilihat biasanya oleh pengelola jurnal pertama adalah abstraknya. Jadi karena saya bisa ngomong gini bukan karena saya udah bisa, tapi karena saya kemarin mengajukan JAS ke Sinta 2. Jadi yang dilihat adalah abstraknya sama referensinya. Kalau referensinya yang dipakai itu lebih dari 20 jurnal semua dan jurnalnya jurnal top-top Sinta 1, Sinta 2 yang kita citasi gitu, maka dia 80% udah akan dilirik oleh editor untuk masuk ke situ. Tapi kalau referensi kita lah buku Metopen zaman baheula gitu ya, itu kayaknya nggak bakal dilirik gitu ya. Jadi pertama tadi tip and triknya ini yang saya pelajari dari saya mengelola jurnal ya. Walaupun saya juga belum berhasil sekali lagi Bapak Ibu untuk naik ke lektor kepala, tapi ketidakberhasilan saya menjadi menjadi pengalaman yang saya bagikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan seperti saya. Jadi semoga Bapak Ibu langsung berhasil dengan memilih tips and trick ini. Nah, ada beberapa jurnal yang coba saya cari kemarin pada saat saya akhirnya memutuskan ke jurnal UNES ya. Ada Belitung Jurnal. Jadi Belitung Jurnal itu jurnal khusus kesehatan. Nah, ini boleh literatur review juga. Nah, saya lihat beberapa di arsipnya itu tidak terlalu maksudnya hal-hal yang umum ya, yang umum orang kesehatan bicarakan gitu ya. Tapi beratnya di ya bahasa Inggris dan dia harus bahasa Inggris dan sebagainya. Unsut juga dia lebih sederhana dibanding Belitung, tapi Unsut itu lebih ke jurnal keperawatan. Tadi kalau Pak Salis bilang kalau bisa yang sesuai dengan tema penelitiannya ya. Kalau Unsut itu kan lebih ke jurnal keperawatan. Jadi dia nanti di sectionnya jadi Bapak Ibu memang harus membuka jurnal itu satu-satu ya. Di sectionnya itu ada keperawatan bedah, keperawatan maternitas, keperawatan ini. Kebetulan saya itu penelitian dikti yang matras proning itu nggak masuk ke perawatan mana-mana. Jadi saya mundur untuk ngambil ke Unsut. Nah di Undip itu juga sama jurnal keperawatan. Undip kalau nggak salah. Ada juga UNER ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih. Nanti kita coba sharekan untuk yang menulis. Nah kebetulan di jurnal UNES ini dia Kesmas, lebih ke jurnal kesehatan masyarakat. Saya pikir punya saya itu karena saya membuat matras untuk posisi proning untuk orang yang sesak napas, jadi itu lebih mengarah ke kesehatan masyarakat. Pada akhirnya saya memilih ke jurnal UNES 1. Yang kedua di jurnal UNES saya lihat sekilas bahasa Inggrisnya tuh masih kayak kita ya, masih kayak mahasiswa kita kalau nginggrisin ada beberapa yang relationship between A and B gitu ya. Itu kan kayaknya judul-judul skripsi banget ya, relationship between A and B gitu. Jadi kalau teman-teman kurang percaya nanti lihat satu. Yang kedua saya sudah punya atau sudah pernah ada riwayat terbit di sana. Kebetulan saya kemarin disenggol Bu Intan untuk terbit di sana. Bu Intan penulis 1, saya pernah terbit di sana sehingga saya punya riwayat di sana. Jadi harapan saya UNES akan lebih bisa nerima saya dan alhamdulillah ternyata tips and trick itu berhasil. Saya ngirimnya udah dari bulan apa ya Mbak Astri ya? Awal tahun 2022 ya, April 2022 baru sekarang saya dapat LOA untuk Oktober besok. Hampir 1 tahun lebih. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang di jurnal, di manajemen ada internasional jurnal bisnis. Tadi saya lihat di di Sinta Jurnal, terus ada teman-teman yang di Computer Science, ada Electrical Engineering and Computer Science, ini Sinta 1, kemudian ada IJOS, International Journal Science and Technology. Nanti mungkin teman-teman bisa buka untuk yang di Bapak Ibu bisa buka untuk yang di Sinta Jurnal gitu ya, untuk milih-milih jurnal. Saya tuh buka Sinta Jurnal sampai habis, Sinta 1 habis, Sinta 2 habis, terus saya simpenin semua linknya. Tadinya saya mau share itu tapi nggak ketemu saya naruhnya di mana gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, di atas semuanya kuncinya sekali lagi ada pada kualitas artikel.
Jadi kita tidak bisa mengandalkan yang lain-lain kalau artikel kita nggak berkualitas. Tapi kita bisa menggunakan tips and trick tadi ya, citasinya banyakin 20 lebih lah ya jurnal yang kita citasi. Kalau bisa jurnal yang kita citasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Kemudian bikin daftar pustakanya atau state of the art-nya ya pakai literatur review atau scoping review. Jadi kan banyak yang bisa masuk ya, citasi jurnalnya gitu. Kemudian tadi dicuri perhatiannya dengan mungkin ada afiliasi luar negeri. Kemudian dicuri lagi perhatiannya dengan tadi yang reference yang full primer semua gitu ya. Kalau kemarin mungkin teman-teman ada yang ikut Prof Muji sampai dihitung ya yang primer berapa, tahunnya berapa gitu ya. Sama sebenarnya kalau pengelola jurnal begitu lihat, wis jurnalnya keren-keren masuk gitu ya. Jadi membuat editor melirik itu tadi kunci-kuncinya sudah saya sampaikan. Mungkin itu Pak Salis, atau saya perlu membukakan untuk evaluasi diri atau nggak usah? Makasih banyak. Mungkin cukup tanya jawab dulu ya. Oh iya. Ya, oke. Baik, makasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Norma. Makasih ya Mbak Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu pemaparannya. Sungguh sangat bermanfaat. Akurat tuh Oke. ngomongnya. Bapak Ibu, baiklah demikian pemateri-pemateri yang disampaikan tadi. Selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin tadi ada satu Pak dari Bu Sarwi di chat untuk Pak Salis dan untuk Bu Lulu. Ya, untuk yang saat ini sedang studi lanjut S3, untuk syarat khusus langsung pilih Sinta 2 saja sudah aman ya, karena submit setelah lulus besok. Sedangkan untuk syarat publikasi lain Sinta 3-6 bisa submit sedang. Iya, betul Bu Sarwi ya. Jadi yang seperti kami kemarin sosialisasi ke teman-teman yang sedang studi lanjut, Sinta 3, 4, 5, 6 silakan bisa disubmit sekarang, itu bisa diakukan ya walaupun sedang studi lanjut. Tapi nggak bisa jadi syarat khusus kalau ada Sinta 1 ataupun Sinta 2. Nah, Sinta 1 atau Sinta 2 itu disubmit setelah selesai studi lanjut, yaitu setelah mendapatkan ijazah. Nah, jadi setelah itu Bu Sarwi dan teman-teman yang sedang studi lanjut bisa submit dengan mohon dapat dipastikan terjadi proses korespondensi outdoor secara substansial, mulai dari proses submit ya dengan review-review yang substansial, bukan sekedar template, metode, atau mungkin teks-teks aja gitu, tapi terkait dengan substansial dari artikel jurnalnya Bapak Ibu. Oke, mungkin begitu, Sari. Untuk Bu Lulu selanjutnya Bu. Saat ini yang sedang studi lanjut karena syarat khusus submit harus setelah lulus besok, apakah juga harus ikut coaching sesuai time schedule EPPM? Berarti tadi sudah terjawab ya Pak Salis harus lulus dulu ya Bu. Nanti kalau Ibu kecepatan nanti publish-nya nanti nggak bisa kepakai ya takutnya. Khawatirnya begitu ya Pak Salis ya. Nggak bisa diakui gitu ya Pak Salis. Mbak Lulu, Oh iya Bu. untuk ininya, untuk coaching kliniknya. Oh kalau untuk coaching kliniknya boleh Bu. Nanti Untuk mungkin coaching artikelnya kliniknya, tapi ditahan dulu gitu ya. Kan nanti di pertemuan terakhir itu kan sepertinya agenda LPPM itu ada langsung submit gitu ya. Artinya di submitnya itu dipending dulu begitu loh maksudnya. Oh oke. Maksudnya boleh, kita kan Bu. sudah punya, artinya sudah punya rencana ya, rencana. Iya, betul. Saya sekian bulan lagi, meskipun rencana itu ya itu tadi banyak faktor yang berpengaruh Mbak. Iya. Ya, banyak faktor yang Jadi Ibu berpengaruh boleh. rencana itu apakah sesuai dengan rencana kita atau tidak begitu ya. Jadi saya 6 bulan lagi misalnya saya sudah harus bisa ujian hasil misalnya gitu kan. Berarti nanti saya di wisuda di sekian bulan lagi misalnya. Itu kan terkait dengan ini, tapi kita sudah punya celengan gitu loh. Celengannya yang ikut di Mbak Lulu itu gitu misalnya. Karena pengajuannya kan juga setelah 1 tahun ya Mas Alis ya. Pengajuannya, pengajuan LK-nya. Untuk pengajuan LK, S3. Gini Bu, untuk Bu Sarwi dan teman-teman yang sedang studi lanjut, itu beberapa di antara teman-teman itu kan ada yang sudah memiliki tridharma sebelum mulai studi lanjut. Jadi mungkin ada 1 tahun atau 2 tahun setelah mendapatkan lektor
300 atau 200 baru mulai studi lanjut ya. Atau mungkin baru ada 1 tahun mendapatkan lektor, SK lektor, kemudian baru studi lanjut. Jadi kan ada masa tridharma atau kinerja yang bisa diklaimkan. Ya, kalau di peraturan itu kan baru pengajuan itu baru bisa dilakukan setelah 2 tahun sejak Java sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bu Sarwi, saya kurang tahu, misalnya Bu Sarwi lektornya itu keluar 2018. 18. Betul, terus Bu Sarwi studi lanjut tahun 2020. Ya, jadi setelah studi lanjut selesai 2023 ini insya Allah Bu Sarwi nanti bisa langsung mengajukan. Tapi dengan catatan syarat khususnya itu disubmit dan melalui proses korespondensi yang substansial itu Setelah lulus. setelah lulus. Betul Pokoknya gitu, Bu Sarwi. setelah wisuda gitu Betul. aja lah. Ya, Ya, gitu kan. setelah wisuda Setelah mendapatkan dapat ijazah. ijazah gitu ya. Betul, inggih gitu Bu Sarwi. Oke, ya. Maksud saya Semangat Bu begitu Mbak Sarwi. Lulu. Nggih, Maksudnya untuk Oke. persiapan. ya Betul. sudah punya Iya Bu. anu dulu Kalau apa ya? kalau boleh ikut semua Bu, berarti ini yang diundang Pak Salis tuh malah harus ikut semua ya Pak Salis ya. Iya, Iya. teruntuk yang Kalau sedang ikut studi boleh Bu. lanjut tinggal di Yang saving aja penting gitu ya untuk khawatirnya ininya. nggak kepake ya Pak. Iya, iya. Mm-mm. Maksudnya di submitnya di pending Di dulu. akhir ya. Nggak di yang pertemuan terakhir itu kan sekalian submit gitu kan? Nggih. Nggih Betul. Bun. Nggih, leres. Ya. Soalnya gini Mas Alis, kalau mau mengajukan sekarang pakai yang S2 gitu kayaknya juga apa ya, nanggung banget gitu loh. Mm-mm. Atau Nggih, nggih. bagaimana? Nggak apa-apa Bu. Maksudnya ya perbedaannya sih hanya di sintanya gitu aja kan. Heeh, Untuk Iya. jumlah ininya kan juga sama betul. sebetulnya. Mm-mm. Nanti setelah ini aja Bu, langsung dikejar nanti. Iya, soalnya Biar nggak nanggung lama banget. kan disiapin dari sekarang, betul Bu Sarwi. Iya, iya, iya. Ya, makasih. Kita langsung tak jawab yang benar Bu Cesa nih. Nanti teman-teman monggo kalau mau menyampaikan langsung atau lewat chat Zoom. Jika publikasi terkait dengan hasil penelitian saat studi lanjut, apakah bisa diajukan bukan sebagai syarat khusus di luar studi lanjut? Jadi kita bisa tahu itu hasil penelitian studi lanjut atau bukan itu dari judul disertasinya, Bu Cesa. Jadi kalau misalnya di luar dari judul itu atau mungkin hanya sebagian instrumen atau parsial aja di situ, itu bisa dijadikan sebagai tambahan kalau kita sedang studi lanjut. Tapi kalau kita sudah selesai studi lanjut, ya, kemudian kita submit, secara judul itu beda ya, atau mungkin nggak beda-beda jauh lah. Tapi apa ya, mungkin beberapa instrumennya masih ada nyambung dengan sebelumnya, itu nggak apa-apa. Ya, karena kita bisa ngelihat itu adalah hasil studi lanjut tuh selain kemiripan dengan judul juga ada promotor atau dari pembimbing atau mungkin bahkan penguji waktu doktor itu ikut di dalam sebagai penulis pendamping. Nah itu kita bisa tahu bahwa itu merupakan bagian dari disertasi atau bukan. Jadi misalnya Bu Jesa udah lumayan lama sebenarnya lulus ya, tapi mungkin ada yang masih mau diolah lebih lanjut lagi, ya disarankan jangan ada promotor atau yang ikut di dalam pembimbingan disertasi Bu Cesa sebelumnya. Gitu mungkin Bu Cesa. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi pertanyaan. Bisa langsung disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Bu Lulu, nambahin dikit Bu Lulu. Jadi sebenarnya kalau ini teman-teman yang sedang studi lanjut itu kan lumayan nih dari luar. Jadi kalau kita menggunakan mereka dengan afiliasi dari luar, dari kampusnya sana, itu bisa mempermudah gitu ya? Gitu ya Bu Lulu? Atau gimana Bu Lulu? Tidak semua dari luar ya Mas Ali, sana dari dalam ini Bukan sekolahnya. gitu Bu. Maksud kami gini, teman-teman yang sedang studi lanjut di Oh, di luar, luar. kita ajak untuk meneliti gitu. sebagai kita aja Sebagai penulis mungkin pendamping. betul, Kita betul. sebagai penulis pertama. Itu cukup berpengaruh Bu Lulu. Pengaruh banget, apalagi Banget. kalau dia Oh, pakai oke, afiliasinya, misalnya saya nih kebidanan, terus saya bikin penelitian, terus saya bilang sama Bu Fit, boleh nggak ditambahin atau ada yang masukkan, terus saya masukkan tuh nama Bu Fitria, Leeds University, itu akan ngaruh banget kalau Oke. untuk jurnal-jurnal Indonesia Iya. jurnal-jurnal Betul. Indonesia. Nah ini untuk teman-teman yang
sedang studi lanjut di luar negeri nih bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa sebagai pendamping lah ya, mungkin kontribusinya tidak bisa penuh tapi kan lumayan bisa membantu mempermudah kita publish di Scopusnya tadi. Ya, mungkin Mbak Lulu, teman-teman Bapak Ibu. Mbak Lulu tanya dulu. Kalau itu misalnya ke disiplin apa ya tadi yang dijelaskan Mas Alis, ke disiplin ilmu ya, misalnya saya kan dari keperawatan atau mungkin teman-teman keperawatan juga ada di sini ya. Misalnya apa ya, ini teman dari yang kebidanan gitu, kira-kira pengaruh nggak ya? Kalau keperawatan maternitas sama kebidanan mungkin masih sama ya Bu, jadi boleh. Nggak nyambung ya? Ya, Maksudnya ke ini ya. oke, oke. Mungkin bisa sama Pak Eri, tapi Pak Eri pakai afiliasinya Pak Eri yang di luar negeri gitu. Bisa itu. Misalnya gitu Bun. Itu lebih Pinjem dilirik lah oleh ya, editor-editor ya editor-editor Sinta 1, Sinta 2-nya Indonesia tapi karena memang salah satu penilaian jurnal pada saat kami mengajukan jurnal ke Sinta 2 itu kalau bisa ada autor yang dari luar negeri. Oke. Bu Lulu Iya. nyambung dikit. Bisa nggak sih kalau misalnya kan dua sisi nih Bu Lulu ya. Jadi kan teman-teman dosen yang di luar sedang studi lanjut di luar negeri itu pakai dua afiliasi bisa nggak? Jadi biar unisanya juga bisa dapat, terus Kan unisanya mereka udah juga dapat kita. aman ya. Apa-apa. Berarti afiliasinya dari perguruan tinggi sana Pas dia tetap lagi dihitung kuliah kita kan ya. Aman, bisa kan? aman. Kan penulis Oh pertamanya gitu. kan kita mau pakai kita kan. Beliau-beliau yang sedang studi di luar negeri kan belum bisa ngajuin juga kan. Enggak, Belum maksud kepake saya kan gini, penulis siap. pertamanya. Jadi Karena kan bisa penulis jadi pertamanya nilai pasti tambah di Unisa. sini Bu Lulu. Kan cuma satu Pak. Enggak, Jadi satu untuk artikel itu kalau udah ada afiliasi Unisa ya nama Unisa udah pasti akan naik gitu. Oh gitu. Jadi nggak perlu rombongan Kalau pendamping 3 afiliasinya 3-3-nya Unisa terus jadi dihitung 3 tetap ya satu ya. enggak. Oh gitu. Ya berarti ya Iya. cocok lah. Monggo Bapak Ibu bisa dimaksimalkan banget nih, bagus. Dari FESUM, dari FST, wah banyak banget ya. Izin bertanya Pak Salis dan Bu Wah Lulu. ini langsung ini yang dari luar negeri datang. Ya ini menarik. Nah ini Bu soalnya Ratna nih digandeng nih Bapak Ibu yang psikologi Ayo. Teman-teman dari FESUM. kesehatan apalah ini gitu Bu ya. Lulu, saya mau tanya. Ya saya mau tanya nih soalnya diskusinya menarik yang bagian ini tadi. Jadi misalnya kan saya jadi penulis pendamping tuh. Nah terus afiliasi saya kan yang diikut sertakan yang di UKM, University Bangsa Malaysia-nya. Tapi untuk misalnya saya klaimkan itu sebagai karya saya itu, meskipun saya nggak pakai nama Unisanya itu tetap bisa Bu Lulu? Atau gimana? Nah itu nggak bisa Bu. Nanti yang dapat yang klaim Unisa yang atas nama, misalnya saya sama Bu Ratna. Jadi kan klaimnya saya nanti yang ngeklaim. Nanti bagi 2 sama saya. Oh jadi ketika Bu Ratna nanti lulus nggak bisa pakai itu Bu Lulu jurnalnya? Bukan nggak bisa pakai itu, tetap itu bisa masuk ke Bu Ratna ya. Bisa dipakai Bu Ratna nanti untuk mengajukan Java LK. Tapi kalau ngeklaim tadi loh, klaimnya kan salah satu syarat mengklaim, klaimnya masih klaim insentif bukan ya Bu Ratna? Dua-duanya Bu, insentif dan poin ini maksudnya dua-duanya Bu. Ya itu apa namanya? Nanti kalau masalah nanti udah lulus nanti aja. Nanti kalau udah lulus tuh bisa misalnya ID Scopusnya ada 2 nih, yang satu ID Scopus dengan afiliasi UKM, yang satu ID Scopus dengan afiliasi Unisa, nanti bisa disatuin. Sepertinya dulu Bu Nuah itu ada 2 ID Scopus, yang satunya UGM, yang satunya Unisa, tapi nunggu lulus. Karena kan kalau sebelum lulus kan wajib nih punya afiliasi di UGM, punya Scopus dengan afiliasi UGM. Nah, saya bilang sama Bu Nuah, Bu, jangan buru-buru disatuin. Ntar kalau disatuin, Ibu nggak punya afiliasi UGM, nanti malah nggak bisa syarat untuk ujian. Gitu. Nanti setelah Ibu lulus, kita satuin bisa. Nanti, tapi setelah lulus, Bu Ratna, nanti jadi ID Scopusnya 1, ada pilihan di sana. Bu Ratna mau pilih UKM atau Unisa. Gitu. Kalau itu, lah kalau insentif itu kan yang dihitung hanya penulis dengan afiliasi Unisa. Ya nanti itu mah apa ya, diselesaikan secara adat aja ya sama temennya yang ngajak sama Bu Ratna gitu, insentifnya. Gitu ya. Oke, baik. Ya berarti apa nanti bersabar menunggu waktu gitu ya Bu untuk yang Betul, kalau biasanya kalau kebutuhan, jadi misalnya kita kuliah di UGM harus ada bener atau enggak ya Bu Sarwi ini yang malah yang paham ya, harus ada
publikasi Scopus dengan afiliasi UGM, ya udah biarin aja. Nanti kalau kita udah punya publikasi Scopus lagi dengan afiliasi Unisa, nanti ID-nya itu bisa disatukan. Tinggal mau pilih afiliasi yang mana, itu kita yang milih. Iya betul Mbak Lulu. Aturan lama itu, tapi aturan yang baru ini nggak tahu ini belum. Tapi saya kena aturan lama itu. Ya, Oh ya, nggak apa-apa Nggak Bu, apa-apa biarin nih. aja. Jadi Ibu nanti biar punya dua afiliasi, ya, dua Hmm. afiliasi dulu, nanti disatuin. Punya Bu Oke. Nuah udah satu semua, udah masuk ke Unisa semua. Mungkin itu Alhamdulillah. ya. Oke. Ini menarik Baik, banget terima infonya ini. kasih. Terima kasih, cukup jelas Pak Salis dan Iya. Bu Lulu. Tuh teman-temannya Bu Cesa tuh, prof-prof juga berkenan tuh kalau menjadi co-outdoor, bisa dijadiin tim. Oh iya benar ya, kemarin Prof. Lisa, Prof ini bersedia untuk Bapak Ibu yang punya manuskrip, kemudian Ini Zoom FST belum ada nih kayaknya. ya bersedia. Bapak Ibu yang punya manuskrip, Prof. Lisa bersedia untuk mereview, kemudian Verifikasi. setelah beliau mereview nanti dimasukin nama Prof. Lisa. Begitu ada namanya Prof. Lisa, secara Prof. Lisa itu berapa ya H-indeksnya 20 apa 40 gitu, pasti akan menjadi salah satu pertimbangan editor untuk ngambil. Menerima. Ya, karena Prof. Lisanya bukan karena kitanya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita masuk. Siapa ya? Aku lagi nyari-nyari juga nih jadinya Bu Lulu nih. Siapa ya yang bisa? Soalnya Pancasila tuh susah. Iya Pak, sosial. Ahlinya udah meninggal Pak, Bung Karno. Direkam loh nih. Oh iya, maaf. Monggo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apabila sudah cukup sesi tanya jawabnya, Mbak akan kami normal tutup. lagi. Urung pengen cepet balik ya. Mungkin Bapak Ibu ini sedikit sharing untuk nyari jurnal. Ini kalau ini pengalaman saya walaupun belum publish, tapi saya punya pengalaman nyari-nyari jurnal soalnya Bu Lulu. Jadi gini cara kalau saya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Lulu ya. Saya mencontohkan misalnya dari teman-teman kesehatan ya. Jadi bukanya ini ya, Sinta Kemdikbud ya, Sinta Kemdikbud. Ya. Ini kebanyakan jurnal. di sini misalnya dosen perawat sama bidan ya. Nah ini outdoornya saya ganti jurnal. Kemudian saya cari keperawatan ya, jurnal tentang keperawatan. Perawatan. Sebenarnya mungkin udah pada tahu sih, cuma kan ada yang belum tahu ya, saya sharing di sini. Nah, kita nyari yang Sinta 1 gitu kan. Nah, oke, keluar nih. Nah, keluar nih. Yang jadi kan langsung tersortir otomatis Sinta 1 duluan yang paling atas. Jadi untuk teman-teman perawat itu bisa submit di Jurnal Keperawatan Indonesia, Jurnal Keperawatan Sudirman. Ini Sinta 2 tapi ya. Tapi udah Scopus Bapak Ibu. Jadi ini bisa dipakai untuk yang teman-teman masih magister. Ini Sinta 2 pun ada yang sudah terindeks Scopus. Kan tadi Pak Salis, Sinta 2 bisa Scopus, tapi kalau Sinta 1 pasti Scopus. Pasti Scopus. Nah, Scopus ini bisa, kayak Sinta gini 2 bisa caranya. Nah, untuk teman-teman dari sosial, kalau saya sih mungkin nyari kayak gini, politik. Nah, politik tuh yang Sinta 1, nah ada nih JIP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UGM. Indeks Scopus Sinta 1 gitu. Jadi ini mungkin beberapa ini ya untuk informasi nih ya. Jadi teman-teman bisa nyari bingung jurnal Sinta 1 di mana yang mungkin kayak ginilah kurang lebih. Ya. Itu aja mungkin sharing dikit dari saya. Oke. Monggo, ada yang mau menambahkan? Wah, ada lagi nih. Bu Cesa, apa lagi nih? Oh, udah ya. Oke, mungkin sudah Mbak Norma. Mbak Norma. Ya baik Pak Salis. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung waktunya masih sampai jam 3. Ya Bapak Ibu apabila sudah cukup sesi tanya jawabnya akan kami tutup. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Taufik, Pak Salis, Ibu Lulu, dan Bapak Ibu dosen semua yang hadir pada hari ini. Kita akhiri diskusi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih, warahmatullahi matur nuwun nggih Bapak wabarakatuh. Ibu, sehat-sehat dan semoga para Kasih. pejuang LK ini bisa segera mengusulkan LK-nya. Amin. Oke. Amin. Nggih, Makasih. mari Bapak Ibu.